Halo, ketemu lagi kita di Rope to Rope Channel. Sedikit berbeda hari ini karena gue nggak sendiri juga. Seperti biasa gue pasti ngobrol-ngobrol. Kali ini sama Fandi Ahmad. Biasanya dipanggil Agi. Hai Gi, apa kabar? Baik. Sibuk apa? Sibuk apa sekarang lari-lari lah. Lari-lari ya. Karena gini, karena Agi ini adalah banyak banget sih profesinya. Gue akan kenalin dulu. Agi ini adalah pemanjat tebing. Kemudian juga pemandu gunung. Juga Agi ini adalah atlet ultra trail run. Sempat juga dapat muri ya tahun kemarin. Tahun 2020 ya. Itu apa? Sebagai apa tuh? Sebagai insan Indonesia yang paling banyak menjuarai lomba ultra trail running di Indonesia. Jadi kalau trail running itu nama olahraganya, kalau ultra itu menunjukkan jarak. Jadi kalau lari itu kan ada 5K ya 5 kilo, 10K, half marathon 21 kilo, ada maraton 42 kilo. Kalau ultra maraton itu lebih dari 42 kilo sampai tak terhingga. Gitu. Nah lu ada di situ. Nah kemudian lu sempat juga salah satu pendakian merah putih yang kemana tuh? Tim ekspedisi HKK Borazi. Jadi sebelumnya ada rencana ekspedisi ke HKK Borazi. HKK Borazi itu adalah satu gunung di Myanmar. Dia masih jajarannya Himalaya, tapi dia ada di bagian ujung timurnya Himalaya. Gitu. Tapi ekspedisinya belum berjalan. Cuman menjadi satu tim di situ ya. Nah, sekarang sendiri aktif di La Sportiva ya? Iya, sekarang bekerja di La Sportiva. Nah, sekarang kita akan ngobrolin yang namanya ini nih, yang kita lagi dudukin ini nih. Apa ini namanya? Portalige. Portalige. Nah, bener kan? Ayunan. Ayunan. Sebenarnya ini tuh apa sih gitu kan? Kalau kita ngelihat, kita tahu ada tenda buat camping dan lain sebagainya. Nah, Portalige ini apa? Jadi Portalige ini sebenarnya tenda, gitu. Tapi tenda yang dipakai untuk kalau kita camping di atas tebing. Jadi kalau kita naik gunung kan kita pakai tendanya yang biasa gitu ya, tenda biasa yang model dome gitu ya. Nah kalau di tebing kan posisinya karena kita menggantung, jadi butuh tendanya juga tenda gantung. Nah Portalige ini adalah tenda gantung. Dia ada spesifik khusus nggak sih untuk dia bisa, artinya kan gantung ya dia ya, harus ada kekuatan tersendiri. Betul. Dan kegunaannya apakah ada apa ya? Tebing itu kan juga macam-macam ya tingginya, dan jenis-jenis tebing kan juga macam-macam ya. Di semua tebing bisa atau gimana? Coba-coba. Ya, jadi sebenarnya latar belakangnya kenapa adanya Portalige. Jadi kalau di dunia panjat tebing tuh, kalau pemanjatan ada dua jenis. Ada yang namanya Alpine Tactic sama Himalayan Tactic. Jadi kalau Alpine Tactic itu teknis atau taktik ya, strategi pemanjatan yang banyak digunakan untuk sama pemanjat-pemanjat di Alps, di Alpen gitu. Kalau di Alpen kan tebingnya nggak terlalu tinggi gitu, jadi orang bisa manjat single push, dia satu hari manjat sampai top, habis itu dia bisa turun lewat depan lagi atau dia turun lewat belakang. Tapi kalau Himalayan Tactic itu untuk tebing-tebing yang ketinggiannya tuh tinggi gitu ya. Tinggi dan curam gitu. Jadi butuh waktu lama untuk pemanjatannya tuh kadang-kadang bisa lebih dari 1 bulan gitu. Nah kan kalau kita manjat tebing dengan durasi yang segitu lama, kita harus tidur di atas tebing karena nggak mungkin kita tiap hari bolak-balik atau kita tidur hanging di atas tebing tanpa perlindungan gitu ya. Apalagi tebing atau gunung yang dipanjat, misalkan contoh kayak di Triangle Tower gitu ya, di Pakistan, itu tebingnya 1 kilo, panjang tebingnya aja 1 kilo gitu. Dan itu untuk manjat itu bisa sampai 1 bulan gitu. Nah selama pemanjatan itu ya kan pasti si pemanjat tuh butuh tempat istirahat, butuh tempat berlindung. Nah itulah makanya dibuat Portalige ini. Dan memang fungsinya diciptakan juga bisa untuk seperti ketika kita bertenda di tanah, di dataran gitu ya. Iya, sama, fungsinya sama. Jadi kalau kita udah berada di Portalige begini, sebenarnya kita sudah ya sama seperti kita di tanah lah gitu, di land gitu ya. Hanya kita harus selalu terkoneksi ke ke anchornya, ke penambatnya gitu. Jadi setiap kita bergerak kita harus selalu
terhubung dengan penambat seperti ini. Makanya kan kita berdua nih pakai harness, kemudian kita ada konektornya gitu. Tapi ini konektornya dibuat nggak kencang, dibuat kendor. Jadi ya kita sebenarnya bisa bergerak Jadi bebas. kita bisa beraktivitas seperti biasa ya. Betul. Nah, berarti ketika melakukan pendakian tebing gitu ya, ada kita kan selalu pakai tali gitu kan ya. Betul. Mendirikannya gimana sih? Ada cara tersendiri nggak sih kalau Iya, ini nih? mendirikannya itu ya karena posisinya kita menggantung. Iya. Jadi kalau diriin portalet ini yang utama adalah si main anchor-nya, titik utamanya. Oke. Jadi pertama kalau kita mau bikin portalet ini, begitu kita sampai ke dibilangnya kalau di panjat tebing itu namanya pitch gitu ya, tempat peristirahatan gitu. Kita bikin tambatannya dulu, bisa tambatan yang alami, misalkan kita pakai friend, pakai chalk, atau kalau memang sudah ada, kalau di beberapa tebing di Eropa atau di Amerika, itu dia memang sudah ada tempat-tempat yang sebagai pitch-nya. Sebagai pitch, jadi kita bisa jadiin shelter di situ Betul. ya. Jadi dia kalau yang udah ada pitch-nya itu biasanya sudah ada hanger. Jadi kita tinggal attach aja gitu, nggak perlu bikin penambat sendiri gitu. Nah kalau nggak ada berarti kita bikin penambat sendiri. Setelah ada penambatnya, yang pertama dipasang yang anchor utama itu tuh. Ya, itu kan yang ada paling atas ya. Betul. Gitu. Setelah itu kepasang, udah sebenarnya simple karena dia semuanya terkoneksi. Jadi tinggal tinggal ceklek. Dia kepasang. Nah, gitu. cekleknya itu tuh ini berarti ya? Ya, di ujung-ujung dia ada, ini. ini di sini di tengah-tengah Di sini ini ada. juga ada, di belakang ini. Jadi keseluruhan terbagi jadi 6 bagian. 6 bagian Ya, itu ini di 2 dalam bagian. ini ya. Ya, semuanya Seperti masuk ini ke ya. dalam kantongnya ini. Kantong ini, jadi ketika lo ketemu satu pitch, kemudian lo mau buat shelter di situ, lo tinggal bangun. Betul. Nah, tinggal yang pertama attach itu di anchor, kemudian diletakin, tinggal masuk aja gitu. Oh, Di kuat banget dong berarti ya, harus kuat dong. berarti. kuat. Ini jadi kan si Portalis dia ada yang single, ada yang double. Yang kita pakai ini yang tipe double buat 2 orang. 2 orang, tapi 2 orang sana gitu ya, 2 orang bule. Ini kekuatannya bisa sampai 204. Jadi kalau dia pakainya 450 lbs sekitar 204 kilo. Jadi kalau orang Indonesia bisa berempat lah ya. Bertiga. Kemudian kalau yang buat 1 orang itu pasti dia lebih kecil. Lebih kecil ya, lebih ramping lebih mungkin ininya ya. Dan dia kekuatannya itu sampai 113 kilo, 250 lbs atau 113 kilo. Oke. Nah, sekarang lu ceritain apa-apa aja nih talinya selain udah di anchor itu dan pastinya kitanya sendiri nggak lepas dari pengaman gitu kan ya. Dibuat dengan tadi itu di bawah ini tuh gue lihat ada dudukannya. Ini ada frame lagi Ada di bawah. frame lagi. Itu untuk penyetabil, untuk stabilizer lah, biar seimbang ya. Biar Kalau seimbang. nggak dia terbang kayak permadani. Kalau enggak dia Ini? Iya. Apa Karena kan namanya? dia cuma Swing gitu? Swing. Karena dia kan cuma sambungan. Iya. Kalau nggak ada frame yang utamanya dia bakal begini. Oh, nah ini mungkin terlepas dari Portalis ini ya. Apa yang bisa dikerjain di sini? Seperti kita camping biasa juga nggak sih? Iya, jadi ini ya kan namanya ya tadi saya cerita kita harus ada shelter kita berarti buat manjat sekian lama gitu kan pasti kita masak. Ya. Kalau buat ini bagian-bagian dulu ya. Ya, itu jadi dia. kayak ini bagian ini biasanya untuk kompor. Kompornya juga kalau kita pakai Portaledge, kompornya juga hanging stove. Jadi kompornya juga menggantung gitu. Jadi kompornya menggantung. Kemudian ini yang jadi tambatan utama. Jadi orang semua harus tertambat ke sini gitu. Kemudian di sini ada gear loop. Nah, ini untuk gantungin alat-alat. kalau memang ada seperti ini helm atau gitu. apa Nah, gitu kan kalau kita manjat kan kita bawa runner banyak, kita bawa pengaman banyak. Nah, ini semua pengamannya kita gantungin di sini. Jadi kita tidur ya sama seperti kita tidur di tanah, di ya. rumah lah gitu ya.
gitu. Nah kemudian kalau kita pakai buat ekspedisi di gunung yang tinggi, ini kan nggak mungkin kita cuma kebuka kayak gini. Nah itu yang gue mau tanya. Bangun tidur bisa mati begini, beku gitu. Nah jadi kalau buat di tebing yang tinggi atau ya manjat tebing yang adanya di atas gunung dan tinggi, dia ada covernya lagi gitu. Jadi nanti dia ketutup semua. Jadi kita sama seperti kita di dalam tenda gitu. Nah, jadi berarti yang pertama dibangun adalah ini. Gitu ya. Nah kemudian covernya itu ada juga kalau buat kita berlindung lah ya. Susah nggak? Apa dia cuman di seperti tadi gitu digantung-gantung gitu? Ya dia pertama sama seperti ini. Yang utama kita pasangin dulu di main anchornya. Kemudian nanti dia masukinnya harus dari satu sisi. Dari satu sisi, kemudian nanti tinggal dimasukin ujung-ujungnya sampai ujung gitu kan. Terus nanti dia akan ada 2 pintu. Jadi pintunya tuh 2 kiri kanan. Sebelah sana ada pintu, sini ada pintu. Gitu. Menyenangkan juga ya? Seru-seru. Lo udah pernah coba ini di mana? Ya kalau sementara ini sih masih di Indonesia. Belum karena ya ini baru juga, terus begitu ada ini pandemi susah mau kemana-mana gitu. Tapi ya Gi ya, kalau kita ngomongin tebing di Indonesia, perlu apa? Tebing yang seperti apa yang perlu dengan kita harus punya shelter Portaledge ini di Indonesia nih? Gitu kan? Ya itu kan tadi saya bilang kalau ini sebenarnya dipakai untuk manjat tebing besar. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin tebing-tebing di Kalimantan gitu ya, seperti tebing Onta gitu, itu kan tingginya sampai 800 meter. Tapi kalau misalnya kita manjat ke Citatah atau Parang, ya rasanya sih belum perlu ini gitu, kecuali ya pengen iseng aja gitu, pengen nenda di atas tebing gitu, ya bisa. Gitu. Tapi menarik juga ya, maksudnya ya nggak usah tinggi-tinggi, tapi kan itu kan ada sesuatu pengalaman baru gitu kan. Betul. Kalau tahu di Parang itu ada hotel yang di atas tebing. Ya itu kan sebenarnya ya orang yang pengen dapat sensasi tidur berada di atas ketinggian gitu. Ya ini sama, kalau kita mau kayak gitu ya tinggal bawa ini, pasang di sana, ya mirip-mirip hotel lah. Nah, kalau di tebing berarti dia ada sangkutannya di belakang juga selain di atas ya. Dari atas berarti di belakangnya juga ada kaitannya gitu. Ini kan karena kita posisinya di tengah ya. Kalau kita manjat tebing kan pasti ada tebingnya, ada face-nya gitu. Dia sebenarnya dia harusnya dipasangnya seperti ini, jadi dia nempel ke tebing. Jadi nempel, ada kaitannya lagi. Betul. Jadi dia lebih stabil. Dan lebih safe juga ya. Iya. Kalau misalnya nih, gue berandai-andai, nggak mau dipakainya di tebing, kepinginnya misalnya di satu hutan yang memang bawahnya ada, kan kadang-kadang suka banyak binatang, ada hewan apa gitu. Mungkin nggak sih gitu loh? Kalau lihat, saya beberapa kali lihat foto-foto video tuh ya, camping ground di luar sih ya. Itu banyak yang pakai Portaledge ini sebagai tempat camping. Jadi mereka pasang di atas pohon yang tinggi gitu. Jadi ya mereka tidurnya menggantung. Gitu ya. Menarik ya, seru ya. Seru. Nah, ini kemudian gampang nggak sih ngedapetin ini di Indonesia? Kayaknya baru banget kah? Sebenarnya kan ini kan udah cukup lama kan? Udah cukup lama dan memang udah digunakan untuk pemanjat tebing. Nah di Indonesia sendiri mungkin ini menjadi satu barang yang baru, menjadi barang yang seru, yang menarik gitu. Bisa dapetnya di mana gitu loh kalau? Iya memang sebenarnya sebelumnya barang ini kan bukan barang yang baru ya, ini barang yang udah lumayan lama, tapi memang karena ya mungkin penggunanya di kita juga belum banyak, orang yang tahu Portaledge juga belum banyak gitu. Jadi yang nggak banyak yang tahu gitu ya. Tapi kalau sekarang sih kebetulan ini kan yang kita pakai merek Black Diamond, tipenya Cabana Deluxe, Cabana Double Portaledge Fly Deluxe gitu ya.
Ya kebetulan di Indonesia sekarang udah ada distributornya, namanya PT Technical Outdoor Indonesia. Kantornya di Bali, tapi ya di online juga dia ada gitu. Oke Gi, kalau misalnya ada yang mau nih, range harganya berapa sih range-nya gitu loh? Harga ini Ini kan double nih, berarti kan ini yang besar. Lo bilang tadi kan ada 2 jenis ya, single dan double. Ya, ini kalau yang double, jadi dia kan memang dijualnya terpisah gitu ya. Ada yang si portaledge-nya sendiri, kemudian ini yang fly-nya gitu ya, covernya gitu. Kalau portaledge-nya sendiri itu harganya di 12 juta. Sekian 12 juta sekian lah gitu ya. Terus kemudian covernya ini 8 juta. Jadi ya hampir 21 lah, hampir 20-an lah ya, 21 lebih lah ya untuk punya ini. Bermanfaat juga sebenarnya ya. Karena ringkes gitu loh. Betul. Dia cuma satu bag gitu ya. Ya memang sekarang lebih sederhana gitu kan. Cuman dibawa dan pasangnya juga dengan hanging nggak terlalu sulit. Betul, bisa pasang di mana aja. Jadi kalau misalkan belum punya rumah ya bisa beli ini. Jadi kita bisa nomaden tinggalnya, ya kan? Nggak ada PBB. Benar. Jadi bisa tinggal di mana aja. Oke. Dan ini juga komplit banget, ada aksesoris ini buat nyimpen naruh botol atau apapun lah ya yang memang kita bisa simpen untuk kebutuhan kita bershelter itu kan. Betul. Ya. Oke, Agi, thank you. Kapan-kapan lo ajak gue untuk kita pakai ini beneran. Boleh dong. Dimana? Kita ke tebing. Di tebing gitu kan. Dan bisa didapatkan juga karena udah gampang sebenarnya ya. Iya, udah banyak udah ada gitu kan. distributornya. Yes. Yang terakhir Gi, bisa nggak ngobongin lo kalau misalnya mau ini? Bisa banget ya. Bisa udah. banget. Tapi yang pasti hubungin Rope to Rope Channel. Kita sekarang layah-layah dulu aja. Oke. Bye. Bye.